Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi materi kelompok kami, yaitu pemasaran abad ke-21. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Cinta Ayunda dengan NIM akhir 1009. Saya Fauzia Nurrahma dengan NIM 220810201010. Nama saya Cici Wulandari dengan NIM 220810201019. Saya Putri Maulidah dengan NIM akhir 1018. Pertama, kita masuk ke introduction. Pemasaran telah mengalami perkembangan yang signifikan. Abad ke-21 telah menyaksikan transformasi drastis dalam cara perusahaan berinteraksi dengan konsumen, mempromosikan produk, dan membangun merek. Nah, pada awal abad ini, teknologi digital dan internet telah membawa perubahan yang mengubah cara komunikasi dan interaksi terjadi. Media sosial, mesin pencari, platform e-commerce, dan aplikasi seluler telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari banyak orang di seluruh dunia. Nah, fenomena ini tidak hanya mempengaruhi cara konsumen mencari informasi tentang produk dan layanan, tetapi juga mengubah cara perusahaan membangun hubungan dengan pelanggan mereka. Definisi pemasaran abad ke-21. Pemasaran zaman sekarang. Pemasaran sudah ada sejak beberapa abad yang lalu. Namun, ada banyak perbedaan konsep pemasaran di masa lalu dan juga masa sekarang. Kehidupan abad 21 ditandai sebagai abad keterbukaan atau abad globalisasi. Abad 21 ditandai dengan berkembangnya teknologi informasi yang sangat pesat. Memasuki abad 21, kemajuan teknologi tersebut telah memasuki berbagai sendi kehidupan termasuk dunia pemasaran. Selanjutnya ada perkembangan orientasi pemasaran perusahaan. Yang pertama, konsep produksi. Konsep produksi menyatakan bahwa konsumen lebih menyukai produk yang tersedia dalam jumlah banyak dan tidak mahal. Para manajer dari bisnis yang berorientasi pada produksi berkonsentrasi untuk mencapai efisiensi produksi yang tinggi, namun biaya rendah dan distribusinya massal. Yang kedua, konsep produk. Konsep produk berpendapat bahwa konsumen menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, atau fitur inovatif terbaik. Yang ketiga, konsep penjualan. Pemasaran model ini mengasumsikan bahwa pelanggan yang terbujuk untuk membeli suatu produk akan menyukai produk tersebut dan membeli lagi. Konsep penjualan dipraktikkan paling agresif untuk barang-barang yang biasanya tidak terpikirkan untuk dibeli konsumen. Yang terakhir adalah konsep pemasaran. Tugas pemasaran bukanlah mencari pelanggan yang tepat untuk produk, melainkan menemukan produk yang tepat untuk pelanggan. Konsep pemasaran beranggapan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi adalah menjadi lebih efektif daripada pesaing dan menciptakan, menghantarkan, dan mengomunikasikan nilai pelanggan yang lebih baik kepada pasar sasaran yang dipilih. Kemampuan baru konsumen. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, konsumen semakin peka dan mudah dalam membandingkan harga dan kualitas produk tanpa perlu melihat produk secara langsung. Nah, berikut hal-hal yang tidak dapat ditemui sebelum abad ke-21. Yang pertama, ada peningkatan daya beli yang berarti. Saat ini, hanya sekali klik, pembeli memiliki kemampuan untuk membandingkan harga dan fitur produk dari kompetitor di platform online. Nah, yang menarik juga adalah bahwa pembeli sekarang memiliki kemampuan untuk menyebutkan harga yang diinginkan untuk berbagai layanan dalam bidang pemasaran. Nah, yang kedua ada barang dan jasa lebih beragam. Contohnya itu seperti aplikasi Tokopedia. Jadi, platform ini memperluas jangkauannya dengan menjual berbagai produk seperti pakaian, elektronik, kosmetik, makanan, dan lain-lain secara eceran. Nah, melalui platform ini, pembeli memiliki kemampuan untuk dengan mudah memesan berbagai barang secara online. Yang ketiga, besarnya informasi yang tersedia. Dulu tuh perlu berlangganan surat kabar untuk dapat membaca berita setiap pagi. Nah, sekarang konsumen memiliki kemampuan untuk membaca berita dari surat kabar apapun dan kapanpun dalam berbagai bahasa dan berbagai negara. Nah, akses itu juga nggak hanya terbatas itu aja, karena konsumen juga dapat dengan mudah mengakses berbagai sumber informasi online seperti misalnya laporan pemasaran dan informasi lainnya. Yang keempat, kemudahan dalam pesan terima barang. Nah, karena memanfaatkan jasa ekspedisi, sekarang konsumen lebih mudah untuk mengorder barang, kemudian barang akan sampai di alamat yang tertera. Yang kelima, kemampuan membandingkan produk. Saat ini, karena ada situs jaringan sosial, membuat pelanggan lebih mudah untuk membandingkan produk yang satu dan yang lainnya secara online. Dan yang terakhir ada mudahnya provokasi. Contohnya, seorang pembeli yang merasa tidak puas dengan layanan yang diberikan dapat dengan cepat berbagi pengalaman negatif di media sosial. Hal ini memungkinkan
untuk mencapai ratusan bahkan ribuan orang yang terhubung dengan platform tersebut untuk mengetahui tentang komentar negatif tersebut. Pemasaran abad ke-21 menurut Philip Kotler. Philip Kotler adalah seorang ahli pemasaran terkemuka yang memiliki pandangan yang sangat berpengaruh dalam memahami pemasaran di abad ke-21. Dalam pemikirannya, ia mengidentifikasi beberapa aspek penting yang mencerminkan perubahan signifikan dalam lingkungan bisnis dan konsumen. Nah, berikut. Yang nomor 1 ada pemasaran digital. Di sini, Kotler mengakui bahwa perkembangan teknologi digital, khususnya internet dan media sosial, telah mengubah cara perusahaan berinteraksi dengan konsumen. Pemasaran abad ke-21 harus memanfaatkan platform digital untuk mencapai dan berkomunikasi dengan target audiens. Yang nomor 2, pemasaran berdasarkan nilai. Di sini, Kotler menekankan pentingnya menawarkan nilai yang nyata kepada konsumen. Pemasaran tidak lagi hanya tentang menjual produk, tetapi juga tentang memenuhi kebutuhan, keinginan, dan solusi yang diinginkan oleh pelanggan. Yang ketiga, personalisasi dan segmen pasar. Pemasaran abad ke-21 memerlukan pendekatan yang lebih personal dalam berkomunikasi dengan konsumen. Yang keempat, pemasaran pengalaman. Kotler menekankan bahwa pengalaman pelanggan adalah elemen kunci dalam pemasaran modern. Perusahaan harus fokus pada menciptakan pengalaman positif dan berkesan bagi pelanggan mereka. Yang kelima, pemasaran sosial dan lingkungan. Kotler juga mengajukan konsep pemasaran sosial di mana perusahaan tidak hanya fokus pada profitabilitas, tetapi juga berkontribusi pada kepentingan sosial dan lingkungan. Yang keenam, pemasaran global. Dalam era globalisasi, perusahaan harus mempertimbangkan pasar global dan keunikan budaya serta kebutuhan lokal dalam strategi pemasaran mereka. Yang ketujuh, inovasi berkelanjutan. Kotler menekankan pentingnya inovasi dalam pemasaran. Perusahaan harus terus-menerus mencari cara baru untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah pelanggan. Dan yang terakhir, ada analitik data. Kotler mengakui pentingnya analitik data dalam membantu perusahaan memahami perilaku konsumen, mengukur efektivitas kampanye, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang relevan. Nah, pandangan-pandangan Philip Kotler ini mencerminkan pergeseran pemasaran dari pendekatan tradisional menjadi pendekatan yang lebih responsif, berfokus pada pelanggan, dan mengakui perubahan besar dalam teknologi dan lingkungan bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pergeseran paradigma pemasaran. Saat ini, konsep serta pandangan dalam paradigma pemasaran terus mengalami perkembangan dan perubahan secara bertahap. Yang pertama terjadi pada tahun 1960, pemasaran mengalami perubahan dari pemasaran yang berorientasi pada produk menjadi pemasaran yang berorientasi pada pelanggan. Selanjutnya pada 1990, paradigma pemasaran mengalami perubahan dari pemasaran transaksional menjadi pemasaran hubungan. Pandangan pemasaran yang sebelumnya berfokus pada transaksi kini telah berubah menjadi lebih berorientasi pada hubungan. Tinjauan perilaku konsumen dalam pergeseran paradigma pemasaran menunjukkan bahwa keputusan konsumen menjadi dasar untuk pengambilan keputusan pemasaran. Pergeseran paradigma pemasaran telah menghasilkan konsep baru dalam manajemen pemasaran perusahaan. Untuk bertahan dan berkembang, perusahaan perlu menyesuaikan visi, misi, dan strategi pemasaran dengan tren pasar saat ini. Ada pergeseran paradigma pemasaran menurut Dharma Mesta. Yang pertama yaitu dari mass marketing ke targeting marketing. Dari awalnya hanya memberikan layanan pemasaran kepada konsumen dalam jumlah besar, kini perusahaan telah mengubah pendekatan menjadi memberikan pelayanan pemasaran kepada pelanggan melalui semua anggota staf dan karyawan, sehingga terjalinlah hubungan yang erat secara personal. Yang kedua, dari mass marketing ke interaktif marketing, yang artinya dari menyediakan layanan pemasaran kepada pelanggan dalam skala besar, beralih ke memberikan layanan pemasaran yang melibatkan seluruh tim dan karyawan perusahaan kepada pelanggan. Yang ketiga, ada transaction marketing ke relationship marketing, dari pemasaran yang bertujuan untuk menciptakan transaksi menjadi pemasaran yang menciptakan jalinan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Selanjutnya, dari conventional attacking strategy ke predatory marketing, yang artinya dari strategi pemasaran dengan cara menyerang sisi lemah pesaing menjadi menyerang sisi kekuatan pesaing. Selanjutnya, dari customer satisfaction ke lasting customer enthusiasm, dari upaya memenuhi kepuasan pelanggan melalui produk unggulan dan memanfaatkan kombinasi pemasaran untuk memuaskan pelanggan berubah menjadi usaha memengaruhi konsumen melalui dimensi kognitif, emosional, dan tindakan. Selanjutnya, dari konvensional customer ke green customer, yang artinya dari konsumen yang masih belum menghendaki produk-produk yang ramah
lingkungan menjadi konsumen yang peduli dan menghendaki produk-produk yang ramah lingkungan. Yang terakhir yaitu dari traditional marketing system ke customer engineer, yang artinya dari membangun program pemasaran berdasarkan sejarah, kita beralih menjadi pemasar yang berfokus pada pelanggan. Nah, di customer engineer ini ada 6 langkah yang bisa ditempuh. Yang pertama yaitu menganalisis pelanggan, yang kedua mengembangkan basis data lengkap, yang ketiga membuat rencana penjualan, yang keempat menghasilkan rencana penjualan yang layak, yang kelima membentuk tim penjualan, dan yang terakhir melaksanakan langkah-langkah tersebut sambil mengukur hasilnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini saya akan menjelaskan tentang pemasaran nilai. Dalam kondisi persaingan usaha yang turbulen seperti saat ini, perusahaan itu tidak cukup hanya fokus pada kualitas produk saja. Akan tetapi justru sudah seharusnya bergeser pada pengelolaan pelayanan. Nah, di masa mendatang, di tengah kemajuan teknologi yang spektakuler, sisi persaingan akan bergeser pada kualitas pelayanan. Meskipun kualitas produk ini tetap harus dipertahankan. Maka dari itu dibutuhkan pemasaran nilai. Nah, pemasaran nilai sendiri yaitu seperangkat nilai yang dikembangkan oleh perusahaan melalui merek, pelayanan, dan proses dengan harapan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Adapun peningkatan value marketing adalah tindakan yang dijalankan oleh perusahaan guna meningkatkan nilai dari produk mereka dengan tujuan menciptakan kepuasan konsumen. Nah, metode pemasaran ini dimanfaatkan untuk secara efektif mengembangkan interaksi tersebut, melibatkan interaksi aktif dengan konsumen dan menghasilkan transaksi penjualan. Adapun value marketing ini bertujuan membina ikatan antara konsumen dan perusahaan serta mereknya. Perusahaan menginformasikan kepada pelanggan mengenai manfaat produk atau layanan dalam mengatasi kebutuhan dan kendala yang mereka hadapi. Nah, ada pendekatan pemasaran ini menempatkan pelanggan sebagai prioritas dan mendorong penciptaan nilai bagi mereka yang pada gilirannya meningkatkan keterlibatan dengan merek perusahaan. Ini merangkum berbagai jenis pendekatan pemasaran yang berkaitan dengan nilai. Adapun nilai yang pertama yaitu nilai fungsional. Dalam ranah pemasaran, performa fisik produk dapat menjadi pusat perhatian dalam konsep nilai fungsional. Sebagai contoh, perusahaan pembuat mobil ini mungkin mengarahkan strategi pemasarannya ke arah permasalahan yang dihadapi oleh konsumen yang ingin mengurangi dampak karbon mereka. Nah, dalam hal ini perusahaan juga dapat mengkomunikasikan nilai fungsional mobil dengan membandingkan efisiensi bahan bakarnya dengan kompetitornya, atau menyoroti bagaimana teknologi mesin hybrid dapat mengurangi emisi gas. Kemudian nilai yang kedua yaitu nilai ekonomi, juga merupakan ukuran yang bersifat kualitatif, mengamati seberapa sesuai harga yang dibayarkan oleh pelanggan untuk suatu produk atau layanan dengan nilai yang mereka anggap diperoleh. Contohnya, pemasok perangkat elektronik mungkin menawarkan barang dengan harga lebih tinggi daripada pesaing, tetapi merek mereka secara konsisten dikaitkan dengan produk yang bermutu tinggi dan tahan lama. Meskipun harganya lebih mahal, pelanggan ini bisa melihat produk ini sebagai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Ada nilai sosial, yaitu mencerminkan sejauh mana konsumen yang membeli produk atau layanan dapat terlibat dan menghubungkan diri dengan orang lain. Sebagai contoh, suatu perusahaan menyediakan alat jaringan dan mempromosikan platform yang memberikan nilai, memungkinkan rekan kerja untuk tetap terhubung dengan mudah. Bahkan jika jarak geografis memisahkan mereka jauh, ini dapat menghasilkan dampak positif yang tidak terukur secara fisik. Terkait dengan hubungan dan perasaan kurang terisolasi. Kemudian nilai yang terakhir yaitu nilai psikologis, menggambarkan kemampuan konsumen untuk merasa positif dan mengekspresikan identitas diri ketika mereka memilih menggunakan suatu produk. Untuk berhasil memasarkan nilai ini diperlukan pemahaman mendalam tentang pelanggan. Hanya dengan memahami secara jelas keinginan, kebutuhan, hasrat, dan aspirasi mereka, perusahaan dapat mengaitkan mereknya dengan pemberian dorongan pribadi dan psikologis yang diinginkan oleh pelanggan.
Adapun peran pemasaran nilai, yang pertama yaitu merek yang dipasarkan dengan nilai memiliki fungsi untuk membentuk identitas eksklusif produk dan juga dapat berfungsi sebagai alat promosi. Peran yang kedua yaitu promosi melalui pemberian layanan memiliki peran krusial dalam meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penciptaan pengalaman. Jika perusahaan menyediakan layanan yang unggul kepada pelanggan, ini akan berkontribusi pada pertumbuhan pangsa pasar yang signifikan dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Kemudian peran yang terakhir yaitu pemasaran melalui proses memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan penjualan dengan menciptakan produk-produk yang unik dan berbeda dari pesaing. Selanjutnya adalah pemasaran hubungan. Relationship marketing atau pemasaran hubungan adalah suatu proses di mana perusahaan berusaha untuk membangun dan memelihara hubungan yang kuat dengan pelanggan dan stakeholder lainnya. Pendekatan relationship marketing adalah strategi yang lebih menekankan pada mempertahankan dan memperluas hubungan dengan pelanggan saat ini, terutama yang lebih menguntungkan. Selanjutnya ada tujuan. Pemasaran hubungan bertujuan untuk membangun hubungan jangka panjang yang saling memuaskan dengan pihak-pihak penting dalam bisnis, termasuk pelanggan, mitra pemasaran seperti saluran distribusi, pemasok, distributor, dealer, dan agen, dan anggota masyarakat finansial seperti pemegang saham, investor, dan analisis. Saat ini, banyak perusahaan mengadopsi pendekatan di mana mereka menyesuaikan penawaran, layanan, dan pesan untuk setiap pelanggan secara individual. Ini didasarkan pada informasi mengenai transaksi di masa lalu seperti demografi, psikografi, serta preferensi media dan distribusi. Fokus utama pada pelanggan, produk, dan saluran yang saling menguntungkan diharapkan mendorong pertumbuhan yang menguntungkan dan menciptakan loyalitas pelanggan. Nah, selain itu, pemasaran hubungan juga menekankan pentingnya akan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Menarik pelanggan baru bisa lebih mahal daripada mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Dengan tujuan meningkatkan pangsa pelanggan, perusahaan berusaha menawarkan variasi produk yang lebih luas kepada pelanggan yang sudah ada, dan mereka melatih karyawan dalam teknik penjualan silang dan penjualan naik. Selanjutnya adalah contoh. Kelompok kami mengambil contoh dari Royal Bank of Canada. Customer Relationship Management. Customer Relationship Management atau CRM adalah pendekatan strategis untuk mengelola dan memelihara hubungan dengan pelanggan yang sudah ada. Tujuan dari CRM sendiri ada 4, yaitu yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan. Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang lebih baik berkontribusi pada peningkatan kemungkinan pembelian ulang. Yang kedua, meningkatkan penjualan. Kepuasan konsumen menciptakan loyalitas dan referensi positif yang menarik pelanggan baru dan meningkatkan penjualan. Yang ketiga, efisien secara biaya. Memperoleh pelanggan baru merupakan hal yang mahal. Mempertahankan pelanggan setia lebih efisien karena mereka mempromosikan bisnis kepada kenalan mereka secara alami, mengurangi biaya pemasaran. Dan yang keempat, mendapatkan peluang lebih banyak. Mengumpulkan informasi dari pelanggan membantu identifikasi tren dan demografi, membuka peluang bisnis baru. Masukan pelanggan juga menginspirasi strategi bisnis mereka di masa depan. Selanjutnya adalah cara membangun hubungan dengan pelanggan. Ada 6 cara. Yang pertama adalah miliki data pelanggan. Data yang lengkap akan membantu memberikan respon dan layanan yang lebih baik. Kita bisa mengoptimalkan formulir pendaftaran dari website dan meminta pelanggan mengisi data saat berbelanja. Pastikan untuk menjelaskan bahwa data ini akan digunakan untuk menginformasikan produk dan potongan harga di masa yang akan datang. Yang kedua, melakukan survei. Undang pelanggan agar mengisi survei untuk umpan balik. Dari hasilnya dapat kita pahami preferensi, perasaan, dan kritik untuk membangun terkait produk dan layanan. Pilih saluran sesuai karakteristik pelanggan untuk optimalisasi. Yang ketiga, mengatasi keluhan dan umpan balik negatif. Tangani keluhan dan masukan negatif dari survei dengan responsif. Tindakan yang tepat dapat mencegah pencitraan buruk dan mengubah pandangan negatif menjadi pengalaman yang positif bagi pelanggan. Yang keempat, tepati janji kepada pelanggan. Dalam pemasaran, penting untuk membuktikan komitmen seperti pengiriman tepat waktu dan produk yang berkualitas unggul. Ini dapat membangun kepercayaan klien pada bisnis kita. Yang kelima, kenali pelanggan secara personal.
Dalam bisnis, seperti dalam interaksi sehari-hari, kenakalan cenderung lebih santai. Hubungan pribadi dengan pelanggan membangun keakraban, berbicara dengan kebutuhan, dan eksplorasi bisnis membantu menciptakan ikatan yang lebih kuat. Yang keenam, memberikan hadiah untuk pelanggan loyal. Pelanggan setia berbelanja sekitar 67% lebih banyak. Program loyalitas dengan penawaran eksklusif dan hadiah dapat membangun dampak positif. Komunikasi yang baik dapat memperkuat interaksi bisnis pelanggan. Dari materi yang telah kita paparkan, kita bisa ambil kesimpulan bahwa pemasaran abad ke-21 telah mengalami transformasi signifikan berkat kemajuan teknologi dan perubahan dalam perilaku konsumen. Teknologi digital dan internet telah mengubah fundamental cara bisnis berinteraksi dengan pelanggan. Pemasaran digital seperti iklan online, media sosial, dan konten digital telah menjadi pilar utama strategi pemasaran. Nah, itu dia pembahasan materi mengenai pemasaran abad ke-21 dari kelompok kami. Thanks for your time and your attention. If you have any question, we will be happy to open up the discussion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.